Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Calvin Andrian Zwedi dengan NPM 20071084 bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikos Basanamada dengan NPM 2007-10794. Nama saya Rida Vincent dengan NPM 2007-10796. Di sini kami akan menjabarkan, memberikan, dan menjelaskan mengenai ide-ide kami untuk pengembangan Taman Kumkum. Namun sebelumnya, perkenankan kami untuk memberikan informasi mengenai Taman Kumkum yang ada saat ini. Taman Kumkum ini berada di Jalan Wisata nomor 1, Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan jarak 4,3 km dan waktu tempuh sekitar 8 menit dari Kota Palangkaraya. Selanjutnya, waktu operasional dari Taman Kumkum ini. Taman Kumkum buka setiap hari mulai dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore, waktu Indonesia Barat. Lalu untuk biaya masuknya sendiri yakni 2.500 per orang. Beberapa fasilitas yang ada di Taman Kumkum ini yakni kebun binatang mini, restoran, gazebo, dan taman bermain, serta beberapa fasilitas umum seperti toilet, parkir motor, dan parkir mobil. Selanjutnya kami akan memberikan berbagai ide-ide solusi mengenai permasalahan yang kami temukan di Taman Kumkum ini. Yang pertama adalah permasalahan pada kebun binatang. Pada Taman Kumkum ini, hewan-hewan yang ada dapat terbilang sedikit. Kemungkinan sebabnya adalah karena hewan-hewan yang ada di sini merupakan milik pribadi sang pengelola. Yang padahal hewan-hewan yang ada di sini menjadi daya tarik utama para pengunjung. Lalu yang kedua adalah kurangnya informasi mengenai hewan-hewan yang ada. Akibatnya para pengunjung kerap kali bertanya kepada orang lain, juga kepada staf mengenai nama dan detail-detail lain hewan yang mereka lihat. Solusi yang akan kami berikan adalah yang pertama, bekerja sama dengan lembaga ataupun instansi yang memang bergelut di bidang konservasi satwa liar ataupun konservasi satwa hampir punah, seperti IAR Indonesia ataupun International Animal Rescue Indonesia dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang membawahi BKSDA atau Badan Konservasi Sumber Daya Alam yang juga terdapat di Kalimantan Tengah. Dengan adanya kerjasama ini, kami harapkan dapat dalam tanda kutip menambah hewan yang ada di Taman Kumkum ini, juga dapat melestarikan serta membudidayakan hewan-hewan yang terancam punah. Selanjutnya, fasilitas yang akan ditambahkan adalah papan informasi mengenai hewan yang ada. Dengan ditambahkan papan informasi ini, diharapkan dapat mengedukasi para pengunjung mengenai hewan-hewan yang terancam punah, baik dari namanya, bagaimana penampilannya, dan apa-apa saja detail informasinya. Selanjutnya adalah permasalahan pada luasnya lahan. Mengingat Taman Kumkum ini berdiri di atas lahan sebesar 2 hektar. Namun permasalahan kami temukan yakni tidak adanya petunjuk arah di Taman Kumkum ini. Akibatnya pengunjung menjadi lebih sering bertanya kepada orang lain ataupun kepada staf mengenai area-area yang ingin mereka tuju. Solusi yang kami berikan adalah menambahkan petunjuk arah dan denah Taman Kumkum di tempat-tempat yang strategis dengan harapan para pengunjung dapat menjadi lebih cepat mencapai tujuan areanya. Selanjutnya adalah pemanfaatan lahan. Mengingat di Taman Kumkum ini masih banyak lahan kosong yang sebenarnya dapat dimanfaatkan. Seperti yang bisa kita lihat di sini, terdapat lahan kosong yang cukup luas dengan genangan air. Kami ingin memanfaatkan lahan ini sebagai kolam ikan. Selain untuk menjadi daya tarik pengunjung, juga dapat menjadi stok untuk restoran yang ada di Taman Kumkum ini. Selanjutnya adalah pemanfaatan lahan untuk merawat hewan-hewan. Mengingat di kebun binatang tadi, kami bekerja sama dengan lembaga ataupun instansi yang bergelut di bidang konservasi satwa. Oleh karena itu, kami juga harus siap untuk merawat hewan-hewan yang dititipkan di Taman Kumkum ini dan juga merawat hewan-hewan lain agar hewan-hewan yang ada di sini selalu dalam keadaan sehat dan prima.
Oleh karena itu, kami menambahkan ataupun memanfaatkan lahan yang kosong di Taman Kumkum ini menjadi sebuah bangunan untuk merawat hewan-hewan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan kami pada bagian green area dan juga bagian sungai. Nah, di Taman Kumkum ini memiliki lahan kosong yang luas yang ada di gambar di layar. Tapi lahan kosong ini tidak dikembangkan oleh pengelolanya. Padahal lahan kosong ini memiliki banyak potensi sebenarnya jika dikembangkan oleh pengelolanya tersebut. Di sini kami ingin mengembangkan lahan kosong tersebut menjadi taman bunga dan juga spot foto supaya menjadi daya tarik bagi para pengunjung yang ada di sana. Seperti yang ada di gambar di layar Anda. Nah, di Taman Kumkum ini juga memiliki greenhouse, tapi tanamannya terkesan membosankan seperti yang ada di gambar dan tidak colorful sehingga pengunjung tidak tertarik untuk berkunjung di greenhouse yang ada di Taman Kumkum ini. Nah, makanya kami ingin menambahkan tanaman yang lebih berwarna, lebih cerah, dan lebih colorful seperti yang ada di gambar supaya bisa menjadi daya tarik lebih bagi para pengunjung yang ada di sana. Nah, tanaman di greenhouse ini juga bisa dibeli loh oleh pengunjung. Jika ingin dibeli, pengunjung bisa langsung ke petugas yang ada di greenhouse tersebut. Nah, tanaman-tanaman yang colorful ini tidak hanya kami tambahkan di bagian greenhouse saja, kami juga akan tambahkan di bagian gazebo-gazebo supaya gazebo-nya lebih terlihat lebih colorful, lebih berwarna, dan lebih asri jika dilihat. Nah, beralih ke bagian sungai. Kami ingin mengembangkan area sungai ini supaya menjadi daya tarik lebih untuk menggait lebih banyak pengunjung dan juga menambahkan fasilitas yang ada di Taman Kumkum ini tentu saja. Selanjutnya, awalnya di Sungai Taman Kumkum ini hanya ada pondok satu saja seperti yang ada di gambar dan juga tidak bisa digunakan. Lalu di bagian tepi sungai tidak ada pengembangan oleh pengelolanya, bisa dilihat di gambar. Padahal bagian sungai ini bisa menjadi poin lebih untuk menggait lebih banyak pengunjung yang ada di luar Kalimantan untuk menikmati Sungai Kahayan. Di sini kami ingin menambahkan pondok statis di pinggir sungai seperti yang ada di gambar, supaya pengunjung bisa menikmati pemandangan Sungai Kahayan. Dan juga kami ingin menambahkan pondok apung yang ada di gambar, supaya bisa menikmati Sungai Kahayan dengan lebih jelas. Pondok apung ini digerakkan oleh generator, supaya pondok apung ini bisa bergerak menjelajahi Sungai Kahayan. Nah, di pondok apung ini juga menjual minuman dan juga makanan ringan, jadi pengunjung tidak usah khawatir. Cara memesan pondok apung ini ada dua, yaitu membayar 150.000 langsung ke petugas yang berjaga di pondok apung tersebut, atau juga bisa dengan cara yang kedua, pengunjung bisa menunggu pengunjung yang lain untuk menaiki pondok apung tersebut bersama-sama. Jika ingin memesan makanan dari resto utama mereka, bisa memesan makanan yang ada di resto terlebih dahulu sebelum berangkat. Jika ingin menikmati makanan dari resto di pondok apung tersebut saat perjalanan. Karena jika pondok apung sudah berangkat, nah, pengunjung hanya bisa memesan makanan ringan yang ada di pondok apung tersebut. Kapasitas pondok apung ini hanya berjumlah 10 orang per trip. Jadi misalkan ada kelompok yang berjumlah 15 orang, 5 orangnya harus menunggu untuk trip berikutnya jika ingin merasakan sensasi yang ada di pondok apung tersebut. Nah, perjalanan pondok apung ini per tripnya bisa menghabiskan waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Inilah gambar yang akan dilalui pondok apung yang ada di Taman Kumkum ini. Nah, rute ini diperkirakan memakan waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Nah, pondok apung ini juga bisa dijadikan tempat untuk memancing dan juga pondok statis juga bisa dijadikan untuk memancing. Nah, misalkan ini pengunjung tidak membawa umpan ataupun pengunjung kebingungan saat umpannya habis, tenang saja.
Disediakan juga tempat pembelian untuk umpan memancing jika pengunjung tidak membawa umpan ataupun kehabisan umpan saat memancing di sana. Jadi, nah, di Sungai Kalimantan ini rumornya ada banyak buaya. Nah, cara pencegahan kami dalam mengatasi buaya tersebut adalah memberi jarak antar pondok statis dengan sungai supaya menghindari buaya untuk menyerang pengunjung di sana. Lalu ada juga rencana kami menambahkan pagar di tepi sungai seperti yang ada di gambar, supaya buaya tidak ke tempat pondok statis yang ada di tempat di pengunjung tersebut. Permasalahan pada taman bermain. Kami menemukan beberapa masalah di taman bermain kami, seperti kurang perhatiannya pengelolaan fasilitas taman bermain, dan juga minimnya keamanan pada fasilitas taman bermain, yang mengakibatkan besar kemungkinan terjadinya kecelakaan pada taman bermain kami. Kami berencana melakukan maintenance di taman bermain kami setiap 3 bulan sekali, dengan memperbaiki fasilitas yang rusak agar meminimalisir peluang terjadinya kecelakaan di taman bermain, dan juga mengecat warnanya pudar agar menjadi lebih cerah untuk menarik perhatian anak-anak agar bermain di taman tersebut. Kami juga menambahkan beberapa fasilitas seperti jungkat-jungkit dan perosotan yang memiliki bentuk yang menarik agar memberikan kesan yang unik dan juga menarik perhatian anak-anak. Kami juga menambahkan rumput sebagai alas di taman bermain kami, agar anak-anak yang terjatuh di taman bermain kami tidak mengalami luka lecet. Dan juga bisa kita lihat sebelumnya, di taman bermain ini hanya menggunakan tanah sebagai alasnya. Kami juga menggunakan grass block untuk rumput agar membuat rumput tersebut rapi dan tidak mudah rusak. Toko souvenir. Untuk toko souvenir, kami akan mendirikan toko souvenir dengan bangunan yang tak terpakai yang berada di dekat gerbang pintu masuk. Dan juga rencana kami akan menggunakan referensi gambar berikut untuk toko souvenir. Untuk souvenir ini, kami menjual souvenir asli dari Palangkaraya, seperti topi kulit kayu, ikat kepala, tas, gelang, kain batik, dan juga manik-manik. Dalam pembuatan souvenir ini, kami mengajak kerjasama dengan warga sekitar atau lokal, yang seperti ibu-ibu rumah tangga dan warga yang ingin berpenghasilan tambahan. Untuk itu, kami juga meningkatkan perekonomian warga sekitar dalam aspek ekonomi, dan juga memperkenalkan dan mengembangkan budaya Kalimantan Tengah dalam aspek budaya. Setelah menambahkan beberapa fasilitas tersebut, kami menetapkan biaya masuk menjadi Rp10.000. Selanjutnya adalah beberapa aspek tujuan kami dalam mengembangkan Taman Kumkum ini. Yang pertama adalah aspek ekonomi. Mengingat terdapat beberapa pegawai ataupun pekerja yang dipekerjakan di Taman Kumkum ini dan harus kita gaji. Oleh karena itu, kami juga mementingkan aspek ekonomi. Selanjutnya adalah aspek lingkungan. Mengingat tadi kami tambahkan fasilitas seperti greenhouse dan green area, dengan harapan itu dapat memperindah, membuat asri dan rindang lingkungan yang ada di Taman Kumkum ini. Selanjutnya adalah aspek sosial. Dengan bekerja sama dengan warga lokal, kami harapkan warga sekitar juga terdampak. Tentunya dampak positif dengan berdirinya Taman Kumkum ini. Lalu aspek yang terakhir adalah aspek budaya. Dengan menjual souvenir-souvenir khas Kalimantan Tengah, kami harapkan budaya Kalimantan Tengah dapat dikenal di seluruh Indonesia. Juga dapat melestarikan budaya-budaya Kalimantan Tengah yang saat ini sudah mulai pudar. Selanjutnya, kami akan memberikan data analisis kami mengenai dana yang dibutuhkan, pendapatan, dan pengeluaran Taman Kumkum ini setelah penambahan fasilitas yang telah kami jabarkan. Nah, dengan dijabarkannya data analisis mengenai pendapatan Taman Kumkum tadi, juga mengenai tujuan utama dari Taman Kumkum ini dapat menarik hati Bapak Ibu sekalian untuk segera berinvestasi dengan kami.
Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.